Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya. Oke, jadi saya Nisri Hanifah, perwakilan dari kelompok 6. Sebelum masuk ke materinya, saya akan sedikit memberikan saran kepada kalian. Jadi pada situasi dan kondisi seperti saat ini, kita harus senantiasa menjaga kesehatan tubuh kita agar tidak mudah terserang oleh penyakit dan virus yang mematikan. Yaitu dengan cara kita menanamkan atau menumbuhkan pola hidup sehat. Kita harus menanamkan pola hidup sehat, baik itu dari makanan, kemudian kebersihan maupun istirahat dengan cukup. Jadi walaupun kita itu banyak tugas yang untuk ini itulah dikejar deadline lah ya, tetapi kita tidak boleh semena-mena dengan tubuh kita. Karena apa? Karena tubuh kita itu perlu istirahat yang cukup agar tidak mudah lelah dan terserang oleh penyakit. Jadi kita itu harus setidaknya bisa membagi waktu atau memanage waktu. Harus bisa memprioritaskan mana yang penting dan mana yang tidak, sehingga tubuh kita itu istirahatnya itu tercukupi sehingga kita tidak mudah kecapean, lelah, dan tidak mudah terserang oleh penyakit. Nah, dan juga walaupun kita itu belajar dari rumah atau learn from home, tetapi kita harus tetap semangat dalam memahami materi, apalagi mata kuliah yang satu ini adalah mata kuliah yang sangat asyik sekali. Nah, sebelum kalian lanjut ke materinya, kalian bisa buka buku kalkulus lanjut 1 oleh Bapak Slamet HW dan Ibu Rita P. Khotimah terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Jadi kita akan membahas mengenai diferensial derajat tinggi. Nah, jika ada fungsi Z sama dengan fx, y, maka diferensial derajat tingginya yaitu dz sama dengan dz per dx dx, kemudian ditambah dengan dz per dy dy. Nah, untuk diferensial total derajat kedua, nah berhubung ini adalah 2, berarti d-nya itu kuadrat, menjadi d kuadrat z. Nah, d kuadrat z ini akan kita jabarkan menjadi d dikalikan dengan dz. Kan sama saja kalau kita kalikan menjadi d kuadrat z. Itu sama dengan do per do x dikalikan dengan do z per do x dx. Kemudian kita tambahkan dengan do z per do y dy. Ini karena ini terhadap x, berarti ini dx. Kemudian kita jumlahkan dengan do per do y dikalikan dengan do z per do x dx. Kita tambah dengan do z per do y, karena ini terhadap y, berarti ini dy. Nah, kemudian kita kalikan antara do per do x dengan ini ya, berarti menjadi do kuadrat z per do x kuadrat dx, kemudian ditambah dengan do kuadrat z per do x kali do y. Karena ini terhadap x tadi, ini kan juga dx kan. Nah, ini kita tulis dx, kemudian kita tambah dengan perkalian ini antara do per do y dikalikan dengan do z per do x dx ditambah dengan do z per do y dy. Jadi hasilnya do kuadrat z per do y do x dx ditambah dengan do kuadrat z per do y kuadrat. Karena ini terhadap y tadi, berarti kita tulisnya dy. Sehingga dari persamaan ini tadi kita temukan yaitu d kuadrat z sama dengan do kuadrat z per do x kuadrat dikalikan dengan dx kuadrat ditambah dengan 2 kali do kuadrat z per do x do y. Karena ini terhadap x dan y menjadi dx dy, kita tambah dengan do kuadrat z per do y kuadrat dy kuadrat. Nah, untuk yang diferensial derajat total yang lainnya, kita tinggal substitusikan ke dalam rumus yang ini.
diferensial derajat ke n. Jadi mau diferensial derajat berapapun tinggal kita substitusikan. Ini kita substitusikan yang ke yang n-nya. Ini kan ada rumus d pangkat n kali z sama dengan dx kali do per do x ditambah dengan dy dikalikan do per do y dipangkatkan dengan n kemudian dikali dengan z. Nah kita kalau misal mau mencari derajat 3 ya kita tinggal substitusikan n-nya itu 3 dan yang lain sebagainya. Oke, ini hanya materinya. Kemudian saya akan membahas satu contoh soal saja ya. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal. Kalian bisa buka halaman yang 51 itu yang contoh C1. Nah, misalkan ya. Nah, misalkan maksudnya ini tentukan dz maksud saya d kuadrat z dari z sama dengan x kuadrat min 3xy ditambah dengan y kuadrat. Nah, untuk menentukan d kuadrat z tadi kan sudah kita bahas yang rumus yang derajat 2. Jadi tinggal kita cari saja. Nah, sebelumnya saya akan tulis dulu biar lebih enak memahaminya ya. Jadi untuk yang derajat 2 itu d kuadrat z sama dengan do kuadrat z dibagi dengan do x kuadrat, kemudian ini dx kuadrat ditambah dengan 2 dikali do kuadrat z dibagi dengan do x do y. Karena ini terhadap x dan y berarti ini jadi dx dy, kemudian kita tambahkan dengan do kuadrat z per do y kuadrat kalikan dy kuadrat. Seperti ini ya. Jadi, nah ini kan yang pertama kita akan mencari yang ini terlebih dahulu. Nah jadi do kuadrat z per do x kuadrat ini merupakan turunan kedua terhadap x dari z itu sendiri. Nah jadi yang pertama itu kita akan menurunkan ini terlebih dahulu ya. Nah jadi do z per do x. Nah berarti do z per do x itu adalah turunan z terhadap x. Nah berarti kalau yang ini menjadi turunannya 2x dikurangi 3y. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang x kuadratnya berarti ini kan menjadi do kuadrat z per do x kuadrat. Berarti ini adalah turunan dari yang ini yang belum kuadrat. Berarti kalau terhadap x berarti jadinya 2. Seperti ini ya. Nah kemudian kita biar sama ya, biar enak kita cari yang sekarang yang y terlebih dahulu. Berarti do z per do x, nah saya do y itu berarti turunan terhadap y berarti menjadi min 3x plus 2y. Seperti itu. Kalau yang kuadrat berarti tinggal kita turunkan lagi fungsinya. Berarti kalau terhadap y menjadi 2. Seperti itu ya. Nah kemudian ini seperti ini. Kita akan mencari yang ini
do kuadrat Z per do X do Y. Do kuadrat Z per do X do Y. Jadi do kuadrat Z dibagi dengan do X kali do Y ini adalah yang pertama kita harus turunkan terhadap X terlebih dahulu yang seperti ini, kemudian terhadap Y. Berhubung tadi kita udah mencari yang terhadap X, yaitu ini, kemudian karena ini Y berarti kita turunkan terhadap Y, berarti menjadi negatif 3 ya, seperti ini. Lalu tinggal kita substitusikan saja ke dalam rumusnya ya. Kita substitusikan yang ini ya. Nah, misalkan berarti ini kita tulis lagi D kuadrat Z sama dengan ini tadi ketemunya do kuadrat Z do X kuadrat, ini 2 ya. Berarti 2 dikalikan dengan dx kuadrat ditambah dengan 2 dikalikan yang itu do kuadrat Z per do X kali do Y, itu hasilnya adalah negatif 3. Negatif 3 yang do ini ditulis dx kali dy, kemudian kita tambahkan dengan do kuadrat Z per do Y kuadrat, berarti yang hasilnya itu ini yang terhadap Y turunan kedua, berarti ini 2 kali dy kuadrat. Nah hasilnya berarti 2 kali dx kuadrat min 6 dx dy ditambah dengan 2 dy kuadrat. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya mudah dipahami, tinggal ini perlu ketelitian saja. Bagaimana teman-teman? Nah, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.